Ya. Agar aktivitas kita hari ini berkah, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini Bu Guru harap semuanya belajar dengan penuh semangat, ya. Oke, Bu Guru akan memastikan dulu apakah semua sudah hadir di kelas. Siswa yang tidak hadir, hadir semua ya, sehat ya, siap untuk belajar ya, semangat ya. Baik, alhamdulillah semuanya hari ini sudah lengkap di kelas. Hari ini kita akan mempelajari biologi, topik baru atau bab baru. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi genetik, masih ingat materi sebelumnya, materi genetik? Nah, apa saja materi genetik yang ada di dalam sel tubuh manusia? Gen, kemudian DNA, kromosom. Ada DNA yang terdapat di dalam gen, membawa informasi genetik terdapat di dalam kromosom. Baik, jadi ini adalah pembawa informasi genetik kita, sifat-sifat fisik manusia yang nanti akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Baik, kemarin juga kalian sudah mempelajari pola penurunan sifat, ya, pola hereditas, bahwa hereditas itu memiliki mekanisme penurunan sifat. Ya, kemarin melalui mekanisme apa? Ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, hukum Mendel 1 tentang segregasi bebas, kemudian hukum Mendel 2, hukum asosiasi. Ya, di sana kalian sudah mempelajari bagaimana sih persilangan pada dihibrid, kemudian monohibrid. Nah, pola-pola ini apakah berlaku juga atau tidak di manusia? Kemarin Mendel melalui percobaannya itu menghilangkan apa? Kacang ercis, ya, Pisum sativum. Kemudian pada Drosophila melanogaster atau lalat buah, itu pada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan di manusia? Mekanismenya sama atau tidak kira-kira? Ya, sama. Coba kalian lihat dulu, dalam keluarga apakah kalian memiliki sifat yang sama persis atau tidak? Ya, dengan saudara, dengan kakak atau adik sama tidak sifatnya, baik itu fisik maupun psikis? Beda ya. Ada yang matanya melon, ada yang sipit, ada yang kulitnya mohon maaf agak gelap redup gitu ya, ada yang putih terang. Nah, jadi ternyata sifat kalian pun di dalam keluarga itu sama atau tidak? Tidak. Ya, ternyata ada pola-pola warisan sifat yang nanti akan kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang disebut dengan hereditas pada manusia. Guru harap kalian bersemangat karena ini adalah kontekstual sekali, ya, sesuai dengan kehidupan kalian. Apakah nanti saya dengan saudara itu sama atau tidak? Begitupun juga dengan golongan darah, ya. Manfaat kita belajar hari ini kira-kira apa? Untuk keagungan Tuhan, ya, bahwa kita itu diciptakan berbeda, ya, tetapi nanti tentunya dalam satu kerusakan, ya, Mas Arfan. Baik, hari ini kita akan mempelajari dua tema, dua materi pokok, yaitu tentang pedigree atau peta silsilah dan bagaimana pola hereditas pada manusia dari penurunan golongan darah. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari, ini adalah tentang konsep dalam hereditas pada manusia. Tentunya hari ini kita tidak mempelajari semuanya, kita akan mempelajari tentang variasi sifat atau pedigree, kemudian golongan darah. Oke, adapun mari kita identifikasi dulu tujuan kita belajar hari ini. Pertemuan pertama di hereditas pada manusia. Nanti melalui pengamatan gambar kalian mampu menganalisis bagaimana sih pola penurunan sifat hemofilia dari keluarga kerajaan Inggris. Kita nanti jalan-jalan ke Inggris, ya. Kemudian bagaimana sih kita membuat peta silsilah? Apa tujuannya membuat peta silsilah?
kemudian melakukan membandingkan bagaimana sih golongan darah ABO, kemudian MN dan sistem resus. Selanjutnya nanti kalian juga harus bisa atau mampu menganalisis rasio fenotipe ya dari beberapa persilangan golongan darah. Nah, jadi aku berharap di sini kalian nanti tambah semangat untuk belajar. Aktivitas belajar apa yang akan kalian lakukan hari ini adalah kalian akan berdiskusi di dalam kelompok, kemudian akan melakukan pengamatan gambar, pengamatan langsung, video, juga melakukan nanti diskusi di dalam kelompok untuk membuat peta silsilah dan menjawab tentunya permasalahan-permasalahan di dalam LKPD. Semuanya aku berharap sudah mengakses ya classroom untuk nanti kita mempelajari LKPD yang ada di Google Classroom. Baik, sekarang Bu Guru ajak kalian berselancar dulu. Oke, di depan ini ada foto apa kira-kira? Keluarga. Sama tidak? Kalian bisa tidak melihat apa persamaan dan perbedaan yang kalian bisa temukan di dalam keluarga ini? Warna kulit, rambut dan rambut. Yang sama? Boleh sama. Bajunya yang sama ya, bajunya. Kita lihat apa yang sama, coba satu orang. Samanya. Warna kulitnya ini hampir sama ya, warna kulitnya sama. Oke. Kemudian yang berbeda? Rambut. Apa saja perbedaan yang kalian lihat di sini? Ada pirang, ada golden brown, ada yang dark brown, ada yang coklatnya. Dalam satu keluarga memang terjadi variasi, kita bisa menemukan variasi sifat ya, seperti di sini bagi. Baik, sekarang next kita akan lihat selanjutnya. Oke, kalian Bu Guru minta untuk berdiri dulu semuanya biar ada semangat. Oke, berdiri. Oke, dari tadi ada yang lemas, ada yang masih pikirin pulang karena jam terakhir. Kita berdiri sebelum kita melakukan observasi dengan teman kita, melihat ciri-ciri fisik, kita yel-yel semangat dulu. Kalau Bu Guru bilang Dikbud NTB, jawabannya saya bisa, hebat, luar biasa. Semanti, Dikbud NTB, saya bisa, hebat, luar biasa. Semanti, ini ada yang terang warna kulitnya. Apa yang kalian temukan? Warna kulitnya? Gelap. Kemudian angkat tangan yang tinggi, turunkan ke kuping, raba kupingnya. Apakah menempel atau menggantung? Menggantung. Nanti kita lihat, rata-rata menggantung. Nanti kita akan lihat mana sifat yang dominan, mana isi yang resesif. Oke, kemudian sudah. Kalau dulu kalau SD, kalau kalian disuruh tarik kuping ya, tarik kupingnya, julurkan lidah. Oke, julurkan lidah terus digulung. Bisa tidak menggulung? Bisa. Yang bisa angkat tangan. Oke, bisa. Yang tidak bisa. Oke, guru tanya nih, yang tidak bisa latihan nggak biar menggulung? Bisa. Nggak bisa. Bu, karena saya mau latihan, saya mau seperti olahraga kan tadinya saya nggak bisa basket, kemudian latihan jadi bisa. Lidah yang menggulung dari yang tidak bisa menggulung menjadi menggulung, apakah bisa dilatih? Kenapa tidak? Karena itu adalah bawaan atau sudah genetiknya, sudah dari emak bapaknya begitu. Jadi anaknya membawa gen yang lidahnya tidak bisa menggulung. Oke, duduk semua.
Sekali berdiri aja banyak sifat yang bisa kita lihat. Ternyata kita berbeda. Walaupun sama cantiknya, keunikannya berbeda. Yang satu nggak bisa mulung lidahnya, yang satu bisa. Oke ya, jadi itu. Oke, ini adalah gambar peta silsilah dalam suatu keluarga yang sangat bersohor. Itu adalah Queen Victoria. Coba kalian amati, ya. Kalian lihat di sini. Apa yang bisa kalian temukan di sini? Oke, di sini ada bulat, ada kotak. Bedanya apa? Yang bulat menandakan perempuan, yang kotak ini pedigree keluarganya siapa? Oh, yang bukan keluarganya Bu Guru ya. Kemudian di sini ada warna-warna. Coba diidentifikasi. Yang putih ini tandanya apa? Kemudian wanita karir. Apa sih wanita karir? Nanti kita pelajari. Kemudian yang warna biru, kotak biru. Normal male itu artinya laki-laki biasa. Berarti di sini Queen Victoria menikah dengan laki-laki normal. Kemudian dia keturunan di bawahnya. Oh, ada yang berwarna orange. Ini yang hemofili. Ibunya normal, bapaknya normal, anaknya tiba-tiba hemofili. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Nah, karena nanti kalian pelajari ya. Nanti udah punya satu nih masalah nih. Kenapa sih kok bisa anak-anaknya tiba-tiba beda sendiri, hemofili sendiri, tambah bawah nih tambah banyak. Halo, tambah banyak yang hemofili. Ada apa di keluarga kerajaan ini? Apakah dia menikah dengan, nanti kalian pelajari mungkin sesamanya, kerabat dekat, nanti itu yang akan kita pelajari. Apakah kita direkomendasikan untuk menikah dengan sesama garis keturunan atau tidak? Ya, oke ya, sudah mulai penasaran ya nanti bagaimana sih ini terjadi di kerajaan Inggris. Oke. Nah, di situ tadi kita menemukan problem ya, bagaimana sih penurunan sifat hemofili tadi ya, penasaran kan ternyata tiba-tiba muncul tuh sifatnya, ini kita masalah. Kemudian meski bersaudara kita ternyata memiliki sifat yang berbeda. Kita sudah ditemukan dua masalah di sini. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik nih. Tadi udah ada beberapa kita lihat sifat fisik, kemudian penyakit ya. Sekarang ini ada juga nih satu nih masalah nih juga nih masalah. Apa itu? Golongan darah. Oke, sekarang buka lebar-lebar kupingnya, kita simak bersama video berikut ini. Nah, sebetulnya pengelolaan darahnya adalah dengan halo, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang hereditas golongan darah. Apa itu hereditas golongan darah? Ini adalah pewarisan sifat yang berhubungan dengan golongan darah yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Bagaimana teknisnya? Kita akan pelajari ya. Pernah tidak kalian mendengar atau melihat kasus seperti ini, di mana ibunya memiliki golongan darah A, menikah dengan ayah yang memiliki golongan darah B, dan anak pertamanya memiliki golongan darah A, sedangkan anak keduanya memiliki golongan darah O. Kok bisa ya? Adiknya sampai berpikiran, apakah aku bukan anak kandung? Sampai nangis. Karena tidak ada satupun dari orang tuanya yang memiliki golongan darah yang sama dengan dia. Faktanya, ternyata golongan darah A menikah dengan golongan darah B, anaknya golongan darah O, sehingga harusnya adiknya tidak terus bersedih lagi. Nah, di sini bagaimana cara menentukan golongan darah dari orang tua pada anaknya? Oke, kita akan menemukan suatu masalah nih. Bagaimana sih cara menentukan golongan darah dari orang tua ke anaknya? Kalau tadi kita lihat kasus dalam video, si bungsu itu bersedih hati ya. Karena apa? Karena bapaknya A, ibunya B, kakaknya A,
kalian bisa eksplor kembali video pembelajarannya nanti di dalam Classroom ya. Untuk menjawab problematika yang tadi, nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Kemarin kalian sudah Bu Guru arahkan untuk membentuk kelompok yang heterogen. Heterogen artinya apa? Beda-beda, campur, baik dari segi jenis kelamin maupun kemampuan ya. Jadi jangan yang tergabung sendiri tapi di mix. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, kemudian kalian silahkan akses LKPD yang ada di Classroom. Di situ Guru sudah memposting LKPD, kemudian ada juga bahan ajar termasuk video-video pembelajaran nanti yang bisa kalian eksplor di dalam kelompok. Ya, kalian pelajari bersama, studi literatur, diskusi, kemudian coba dijawab permasalahan-permasalahan itu, dipecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Ya, sekarang silakan kalian duduk dalam kelompok. Kalau nanti ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya Bu Guru. Bu Guru akan memantau kalian, tentunya juga sambil mengecek keaktifan. Bu Guru sudah ada catatan sakti, nanti mana yang aktif, mana yang hanya bantu doa saja, nanti akan Bu Guru cek di kelompok. Silakan kalian bisa duduk berkelompok, kemudian diakses LKPD-nya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke Bu Guru. Oke, sekarang silakan boleh digerakkan bangkunya dan mulai berdiskusi di dalam kelompok. Dikerjakan langsung di dalam filenya ya. Bu Guru berikan waktu mengerjakan 20 menit saja. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 di mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke, boleh ditanya sini. Oke, kalian memberikan waktu diskusi dalam kelompok 20 menit. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari LKPD bisa ditanyakan ke Bu Guru. Nanti setelah diskusi 20 menit kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke. tugas di dalam kelompok ya, karena di situ ada beberapa problem yang harus kalian selesaikan. Bisa mungkin dalam satu kelompok kalian berempat itu bisa dibagi untuk problem yang pertama dipecahkan oleh siapa, dari mencari studi literatur maupun pengamatan video. Di dalam Classroom itu juga Guru sudah sediakan video pembelajarannya bagi kalian yang lebih senang mendengar daripada membaca atau melihat, boleh menyimak videonya ya. Kalau yang lebih suka membaca, silahkan bahan ajarnya atau textbooknya, modul yang sudah Guru posting itu dibaca.
Pokoknya yang mana yang lebih sesuai dengan karakteristik belajar kalian silakan dimanfaatkan. Di situ ada beberapa permasalahan, coba dikerjakan. Kemudian untuk pedigree itu kalian pilih salah satu saja keluarga ternaknya yang akan dibuat peta silsilahnya. Kemudian bebas berkreasi untuk pilihan warna, kemudian simbol-simbol. Kalau di situ kan tadi Ratu Victoria warnanya ada yang pakai putih, orange, kemudian silakan. Yang penting satu tanda itu menunjukkan karakteristik atau sifat apa, ya. Untuk laki-laki dan perempuan kita patokannya adalah bundar untuk perempuan, kotak untuk laki-laki. Selebihnya bebas, silakan. Yang golongan darah tinggal isi ini kan ada berapa cukup maksudnya ini. Itu udah bisa. Ini ada pertanyaan. Nah, di kolom box ini masalah ini ya gambar yang buat silsilah. Ya, silsilah. Kalau kesulitan membuat silsilah secara online, kalian bisa menggambar dulu di kertas kemudian difoto. Enggak apa-apa. Misalnya, Bu, saya agak susah membuat simbol-simbol menggunakan Excel atau Word. Boleh digambar di cari kertas, peta silsilahnya diwarnai, kemudian difoto, ditempel di dalam file LKPD. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kemudian Bu Guru sarankan untuk peta silsilah itu mengambil 3 generasi. 3 generasi berarti dari siapa? Dari Kakek nenek, boleh dari garis ayah atau dari garis ibu. Kalau memang bisa dan memungkinkan waktu dua-duanya boleh, tapi satu pun tidak masalah. Misalnya ambil dari garis keturunan ayah, kakek nenek, kemudian sifat paman bibi, kemudian ayah ibu, kemudian ke kalian dan saudara-saudara. Oke, minimal berapa sifat yang muncul dalam pedigree-nya? 3. Sifat apa saja bebas, silakan. Misalkan kulit, kemudian penyakit. Syukur-syukur kalau golongan darah bisa kalian sisil. Ya, kalau memang golongan darah kalian lupa golongan darah, tidak tahu golongan darah pakai nenek, boleh diganti dengan sifat fisik lain. Ya. Guru harap kalian aktif karena guru akan mengecek nih siapa yang aktif, kemudian yang banyak berperan di dalam kelompok. Guru sudah bawa catatan saktinya.
bisa dilihat di Classroom, nah ya, di situ sudah guru sediakan ada video pembelajaran, kemudian bahan ajarnya. Bagi yang kesulitan memperoleh akses untuk literatur bisa mengunduh bahan ajar. Bahan ajar di situ bisa dipelajari. Ya, yang mengarahkan kalian menemukan referensi untuk menjawab soal-soal atau permasalahan terkait dengan golongan darah. Di situ ada antigen, aglutinogen yang ada di golongan darah A, B, O, MN atau sistem Rhesus. Oke, silakan dieksplor Classroom-nya. Dibuka semua file, dipelajari. Ketemu? Ketemu ya? Oke, silakan. Ini Bu Guru kasih waktu 20 menit langsung di-upload di Classroom. Ya, cukup perwakilan saja. Jangan semua siswa mengirim karena kalian berkelompok. Jangan lupa dilengkapi dengan identitas LKPD-nya. Semua nama anggota kelompok diisi, satu yang mewakili untuk mengirim ke Classroom. Nanti Bu Guru akan acak yang ke bagian presentasi. Ya. Kenapa? Ini WA, lihat aja di video. Mana? Coba. Lewat HP boleh. Boleh lewat HP, bagi yang kesulitan. Itu laptopnya, Windows-nya berbeda. Guru bisa bantu dengan print out ini untuk kelompok yang laptopnya berbeda, Windows-nya tidak. Oke, boleh bisa. Saya boleh dibuka saya plus. Kita bisa dibuka. Sebagai referensi ini ada yang bisa kalian gunakan, tentunya tidak harus sama dengan yang di depan, boleh bebas berkreasi. Ini sifat-sifat yang bisa kalian eksplor, misalnya rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, kemudian bentuk wajah, ada yang oval, ada yang bulat, ya, bisa digunakan sebagai referensi. Bebas bisa mencari sifat-sifat lain selain yang bukan boleh. Ya. Prinsipnya sama seperti ABO dan MN, hanya saja
Iya, AB iya. Kalau dia memilihkan berbeda, misalkan warna apa dulu? Mungkin warna kulitnya, warna kulit dan warna kulit di asin dan warnanya jelas, yang asinnya berbeda, warnanya sama. Ada dua yang dibagi. Oh, jadi orang itu ada dua yang dibagi. Iya. Yang lain lagi, nanti yang keterangannya dibuat keterangan. Ada contoh di seperti ini. Boleh. Ini juga dibuka modulnya. Di modul itu ada contoh. Membedakan, yang menyebabkan dia berbeda. Ya. Ini normal kan? Iya. Yang buat apa yang membuat ini pakai ya kan, bagaimana kita bikinnya? Dari sini kita dengan membuat apa yang kalian buat? Yang ini dari situ kan bisa diselidiki. Oh ternyata warna rambut jenis rambut kulit ini dapatnya dari mana? Ibu bapak enggak? Oh ternyata ada di kakek nenek atau di paman bibi, berarti ada yang sama rambut yang satu masih dapat halus, hemat, lurus, keriting, gelombang, waktunya tinggal 15 menit ya. Gini dah, karena kamu biar yang nomor 1 dibagi tugasnya. Yang problem nomor 1 siapa yang menyelesaikan, problem 2, problem 3 nanti digabungkan. Oke. Ini putih hitam ya. Terus nomor coklat warna putih. Bahan ajar juga ya. Kalau mau dipikir ya. Iya, aktif menulis. Iya, aktif mencari ya, aktif mengamati video ya. Ada 3 sistem golongan darah. ABO, RN, dan
atau bahan aja. Karena kalau di blog itu nanti justru kalian bingung lihatnya ya. Guru sarankan pakai buku teks yang terstandar yang sudah dicetak oleh penerbit atau modul bahan aja yang sudah guru share di Classroom. Oke. Jadi kalian tidak melebar pembahasannya. Kadang-kadang kalau di halaman blogspot itu anak SMP kadang juga yang mengisi. Nanti kalian takutnya tidak sesuai dengan konten yang kita pelajari tadi. Kode-kode itu kalian tuliskan di keterangan. Jadi saat orang membaca PDP kalian, orang itu tahu mengerti. Normal.
Kelompok 1 sudah berapa persen? Jadinya 75%. Kelompok 2 75%. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 ketinggalan 50%. Kelompok 4 mantap nih, kelompok 4 sudah 90%. Nanti presentasi pertama. Kelompok 5 berapa persen? 70. Oke. Berarti ini yang tertinggal di kelompok 3 nih, baru 50%. Jadi sudah 90%. Ya. Iya, problem 1. Di situ ada 3 problem ya. Ada permasalahan yang harus kalian cari investigasi. Boleh. Ada potensi, berarti kita harus menjaga pola makan, menjaga bagaimana gaya hidup, sehingga kita terhindar dari usia yang senja. Oke, lanjut ya.
ya dikasih warna, kalau kita boleh pinjam dari temannya ya. Golongan darahnya apa? Ya misalnya ini normal, berarti normal itu berarti ada sakit yang tidak normal, tidak normal itu sakit apa? Berarti kan asma. Ini golongan darah apa? Didampingkan biar tak bingung. Bersebelahan ya normal dengan penyakit asma. Kemudian di sebelahnya matanya sipit didampingi dengan yang matanya blok. Jadi kelihatan mana ininya perbandingannya. Nanti kelihatan mana yang dominan, mana yang resesif. Gimana sih? Ya itu mampu. Boleh dipotong gitu. Nah, warnanya boleh di penyakitnya ada apa aja ini ya? ya. Kulitnya kita 5 menit lagi. Kemudian 5 menit itu jadi tidak jadi dikumpulkan. Tapi Bu berharap semuanya sudah jadi. Kalau guru pantau hampir semua kelompok sudah jadi, tinggal di finishing, kasih warna, kemudian persilangan ada yang menentukan rasio, terus lomba warna kulitnya tadi apa aja? Putih, nggak ada coklat ya? Coba. Apa tadi ini? Nanti suka dia presentasi ya. Haida. Haida sudah. Yang presentasi pedigree-nya sudah jelas. Oke, time is up. Waktunya habis. Oke, silakan guru kasih waktu 2 menit untuk mengumpulkan. Guru akan cek di classroom langsung dikirim kan? Telurnya dipecahkan dulu, dikirim, terkin. Oke, sambil menunggu file tugasnya terunggah, yang bersedia untuk mempresentasikan tugas nomor 1 pembuatan pedigree. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompoknya Haidar ya? Oke, nanti kelompok Haidar untuk menunjukkan peta silsilah keluarganya. Kemudian untuk yang golongan darah, siapa yang siap? Kelompok berapa? Ayo. Oke, kelompoknya Sultan. Oke, kelompok Sultan problem untuk golongan darah. Kemudian untuk yang pertama yang Ratu Victoria menganalisis pedigree hemofili Ratu Victoria, kelompok berapa? Kelompok U. Oke.
kelompok 2. Kita sudah punya 3 kelompok ini yang siap, yaitu nanti kelompoknya kelompok 3 itu untuk pedigree, kemudian menganalisis peta silsilah hemofili kerajaan Ratu Victoria kelompok 2, kelompok 1 itu golongan darah. Oke, kelompok 4 dan 5 nanti tunggu kontribusinya ya, mau yang mana boleh nanti dulu. Boleh ada yang sama. Jawaban yang lain bisa menyusul, yang penting yang menjadi tugas kelompoknya itu sudah di-posting biar nanti kita akan tampilkan di depan biar teman-temannya bisa mengoreksi. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa memberikan masukan atau menyempurnakan dari hasil presentasi teman kelompok yang maju. Oke, silakan. Siap? Oke. Oke, sudah ada satu kelompok. Yang itu kelompoknya siapa yang sudah kirim? Kelompok 3. Oke, kelompok 2 sudah? Ini cek ya, ini kelompoknya siapa kan? Ini Nafil. Mana Nafil? Perhatikan semua nanti saat kelompok sambil presentasi, Bu Guru harap kelompok lain sudah harus menyimak ya, konsep menyimak. Boleh ditinggalkan dulu pekerjaannya, Bu Guru yakin semua pekerjaannya sudah selesai. Kita harus konsentrasi menyimak kelompok yang presentasi. Sudah? Foto aja. Atau di bawah itu tidak apa-apa. Yuk di bawah aja. Di bawah. Tidak apa-apa dibaca. Oke. Ya. Sementara yang lain kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 2. Boleh ke yang depan. Silakan. Oke, yang lain boleh dicocokkan dengan jawabannya. Kalau jawaban kalian misalkan kurang tepat bisa diperbaiki. Ya. Oke. Boleh berdua nak dibantu teman-teman. Ya, yang lain perhatikan. Nanti boleh berikan pertanyaan. Ya, yang lain perhatikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 Lebih akan keras suaranya. Yang kencang biar dia sampai dengar. Yang ke belakang kedengeran enggak? Oke, keras lagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Jadi, di sini ada problem yang pertama. Bagaimana pola penurunan sifat hemofilia dalam diagram pedigree kerajaan Inggris yang kalian amati? Jawaban kelompok saya, dari silsilah Ratu Victoria yang bersifat normal menikah dengan Raja Albert yang bersifat normal, menghasilkan banyak keturunan yang normal tetapi memiliki anak laki-laki yaitu Leopold terkena penyakit hemofilia. Di sini dapat diketahui bahwa Ratu Victoria memiliki gen penyebab penyakit hemofilia normal.
Gen penyebab hemofilia adalah gen resesif yang terpaut kromosom X kecil. Jika yang terkenanya adalah anak laki-laki, dapat disimpulkan yang berpenyakit adalah dari ibunya. Sehingga dari tiap generasi individu yang terkena hemofilia adalah anak laki-laki yang berasal dari gen hemofilia ibunya. Cara agar tidak muncul kembali gen hemofilia ini adalah menikah dengan orang yang memiliki gen normal, yaitu XH besar Y atau XH besar XH besar. Oke, ada yang Sampai sini Oke, ada yang mau bertanya atau mengkoreksi jawabannya dari kelompok 2? Ada yang beda nggak jawabannya? Ada yang beda jawabannya? Oke, sama ya, dan lengkap sekali sudah dijelaskan bahwa di situ ternyata Ratu Victoria itu normal tapi karir. Karir itu pembawa sifat. Kalau kalian sering dengar itu wanita penuh misteri. Nah, disinilah tempat berlakunya. Memang wanita itu penuh misteri. Dia kelihatannya normal, tetapi dia membawa gen penyakit tertentu yang terpaut kromosom X. Kalau laki-laki tidak, ya laki-laki kalau dia normal dia tertampak normal. Kalau dia penyakit hemofilia, mengidap penyakit, tidak ada laki-laki yang serius tadi yang karir. Jadi di situ tadi Ratu Victoria ternyata membawa sifat, dan ini hanya diturunkan kepada anak laki-lakinya saja. Ya, anak perempuan itu nanti akan karir sehat tetapi pembantu. Oke ya, semuanya memiliki jawaban yang sama. Kita kasih applause ke kelompok. Baik, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next kelompok 3. Yang tadi problem kedua, silsilah pedigree. Oke. Mau ditampilkan atau bagaimana? Sudah bisa difoto yang ditampilkan di layar? Masih di HP? Boleh? Boleh kan? Atau digambar di depan? Oh, kalau digambar agak lama. Dikirim aja, kirim. Oke, silakan. Boleh. Ini gambarnya gitu. Oke, sambil dijelaskan di depan. Kami kirim ke WA-nya dulu, nanti dulu tampilkan di depan. Untuk yang selanjutnya nanti ada golongan darah, itu kelompok 1 ya, kelompoknya Sultan. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 dan 5 sudah kita ambil perwakilan 3 kelompok saja ya. Oke, ini nanti bisa dikirim dulu kan? Sambil Sultan jelaskan dulu sambil ini apa yang bisa dijelaskan dulu, pertanyaan yang dijawab dulu nanti sambilnya. Oke, jadi perkenalkan diri teman-teman. Dibantuin temennya satu. Halo? Biar Haidar ada sandarannya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Purnomo dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pedigree. Mungkin bagi yang belum tahu pedigree itu seperti apa, pedigree itu seperti pohon keluarga. Mungkin sering lihat di mana, di Google, di media sosial dan lain-lain. Untuk pertanyaan nomor 1 itu penurunan sifat apakah yang
sifat apakah yang Anda amati? Yang di podcast ini yang saya amati itu ada kulit, penyakit, sama jenis rambutnya. Ada 3 ya. Habis itu yang nomor 3, yang nomor 2 berdasarkan data apakah sifat tersebut berkaitan dengan jenis kelamin. Tergantung. Kalau penyakit ada yang penyakit untuk jenis kelamin perempuan, ada penyakit untuk jenis kelamin pria. Tapi untuk seperti kulit, penyakit, kulit dan rambut ini tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Lalu yang nomor 3, jika sifat yang Anda amati bersifat negatif, buruk, bagaimana cara Anda mencegah kemunculan sifat pada generasi yang akan datang? Yang jelek dan negatif itu maksudnya seperti kencing manis dan penyakit lainnya. Kalau kencing manis pada keluarga saya ini bisa dicegah dengan tidak sering mengonsumsi gula-gula, seperti jangan terlalu sering makan permen atau yang manis-manis. Lalu Oke, ini silsilahnya. Oke, bisa dilihat sedikit. Peta silsilah yang ditampilkan oleh Raffi. Haidar. Haidar namanya kan Haidar Raffi ya. Haidar. Jadi itu adalah bagian dari namanya Haidar juga. Oke, yang sebelum ini. Oke, silakan. Ya, nah ini dia peta silsilah dari keluarganya Haidar. Silakan Haidar. ini dari keluarga saya untuk generasi pertama ya sudah jelas ya itu kakek dan nenek saya. Seperti yang ini yang bulat ini tadi, yang bulat ini artinya yang perempuan nenek saya. Yang kotak ini yang laki. K1 itu sudah keturunan pertama, kakek 1, nenek 1. Ya. Mereka menikah ya punya 3 anak. Ini anak 1, anak 2, anak 3. Untuk yang anak 1 menikah punya anak sepupu saya namanya udah. Ya ini Asa itu yang anak kedua nikah juga ada punya anak 2. Bisa lebih keras suaranya? Oh iya, iya. Anak di belakang. Yang anak kedua menikah kan akhirnya punya 2 anak. Lalu ini orang tua saya sendiri anak ketiga nikah sama ibu saya hasilnya ada 4. Hasilnya ada 4 bersaudara. Dari situ kelihatan jenis kelaminnya ya. Oke. Adik saya ya. Jadi ini maksudnya keturunan ketiga. Keturunan pertama, kedua, dan ini ketiga. Oke. Lanjut. Lalu ada ini gambar ini kotak, ini bola, ini kotak berwarna kalau sini lihatnya mungkin hitam ya, tapi sebenarnya coklat. Kalau di keterangannya, nenek saya itu kakek kulitnya sawo matang, nenek juga sawo matang. Habis itu ada garis di sini. Mungkin yang benar garis itu penyakitnya kencing manis. Jadi bisa diartikan bahwa di sini kakeknya Haidar itu warna kulitnya adalah sawo matang, kemudian menderita penyakit kencing manis dari situ. Kemudian rambutnya bagaimana? Dia bukan bergelombang. Berarti tidak Lurus ya? bergelombang. Tidak lurus. Lurus. Ya. Oke. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sini Haidar? Lihat di sebelah sana menjurus ke keluarganya Haidar juga di situ. Ternyata Bapak saya itu kulitnya sawo matang, ya, rambutnya oke. bergelombang. Ternyata rambutnya bergelombang, berbeda sama kakeknya tadi. Kakeknya rambutnya lurus, bapaknya Haidar rambutnya bergelombang. Mungkin dapat dari nenek. Ya, bisa jadi. Oke. Nikah sama ibu saya yang rambut yang kulitnya putih. Kulitnya putih, sehingga saudara-saudaranya Haidar itu 50-50 ya. Ya, berarti dari situ kan guru udah bisa menebak jadinya kan kalau lihat dari pedigree bahwa adik-adiknya Raffi itu, ya, Haidar itu kulitnya Ada yang sawo matang, ada yang putih. Jadi di sini kan gelombang. Di saya ini ada gelombang ini. Yang kedua lurus. Yang ketiga ada saya perempuan ini sendiri dia kulitnya putih gelombang. Yang paling muda ini gelombang dan putih juga. kemudian pertanyaan sudah jawab semuanya tadi. Ya, oke, kita kasih applause. Golongan darah boleh koyokkan karena ini banyak yang harus dijawab. Boleh.
Oke, ya. Nah, sudah lengkap ini semuanya. Ya, Bapak yang penting jatah yang golongan darah sudah ya? Oke, silakan Sultan di operatorin di sini pokoknya. Ini ada Sultan kelompok 1. Sultan, lalu Raffi, Nabila, Rona dan Yuki. Boleh berarti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang gitu. Langsung ke golongan darah. Problem yang ketiga. Oke. Untuk yang ketiga. Problem ketiga. Mengapa golongan darah manusia berbeda padahal warnanya sama merah? Oh, hilang spasinya. Beda Windows. Lanjut aja ya. Lanjutkan silakan. Jadi jawabannya itu mutasi genetik ini menyebabkan golongan darah. Genetik ini menyebabkan golongan darah terbagi dan menyebabkan munculnya resus yang berbeda dalam setiap sel darah merah. Darah manusia memiliki antigen yang berperan dalam pengklasifikasian resus darah manusia. Jadi di situ dikarenakan adanya antigen yang berbeda. Ya, pokoknya Sultan ya, adanya antigen yang berbeda di dalam eritrosit darah. Oke, kemudian coba masuk ke sistem golongan darah ABO. Apa yang membedakannya dengan yang lain? Oke, di sini kita bakalan ngelengkapin tabel jenis aglutinin dan aglutinogen pada golongan darah ABO. Yang pertama ada golongan darah A, jenis aglutinin atau antigen pada eritrositnya itu A, tetap A dia. Terus kalau di bagian jenis aglutinin antibodi dalam plasma darah serum yaitu B, anti B. Terus yang kedua, yang B, jenis aglutinogen antigen pada eritrositnya itu B, dan jenis aglutinin antibodi dalam plasma darah serum itu A, anti A. Terus yang ketiga ada golongan darah AB, jenis aglutinin aglutinogen antigen pada eritrositnya itu A dan B. Terus jenis aglutinin antibodi dalam plasma darah serum itu tidak ada. Terus golongan darah yang keempat itu ada O, jenis aglutinogen antigen pada eritrosit itu tidak ada. Terus jenis aglutinin antibodi dalam plasma darah atau serum itu terdapat 2, anti A dan anti B. Oke, lanjut ke yang rasio. Langsung yang rasio. Pertanyaan rasio. Ya. Yang mana sih dari? Nah, sebuah keluarga itu dibaca coba. Yang nomor 4, rasio fenotip pada persilangan golongan darah. Sebuah keluarga memiliki 2 orang anak yaitu Yoga dan Yudi. Salah satu dari kedua anak tersebut adalah anak angkat. Yoga bergolongan darah A dan Yudi bergolongan darah B. Tentukan di antara mereka berdua yang merupakan anak angkat jika golongan darah orang tua mereka B homozigot dan AB. Oke, siapa yang anak angkat? Apakah Yudi atau Yoga? Nanti dicocokkan semua ya. Apakah investigasinya kelompok 1 sama dengan kalian? Jadi hasilnya dari persilangan yang golongan yang anak angkat itu yang mana? Yoga. Kenapa? Jadi
homozigot, IB, IB. Terus yang G1-nya itu IB, IB diserangkan dengan IA dan IB. Terus kita cari fenotipnya yaitu IA, IB, IB sama IB. Jadi dengan fenotip anak yang lahir dari kedua pasangan ini adalah AB, B, AB dan B. Tidak mungkin memiliki anak dengan golongan darah A. Jadi yang anak angkat adalah Oke. Ada yang mau bertanya atau memiliki jawaban yang berbeda? Oke, sama ya, kita kasih applause untuk Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kelompok kami dengan hamdalah. Baik, jadi kalian sudah bisa memecahkan permasalahan-permasalahan semuanya. Sekarang waktunya kita melakukan kegiatan evaluasi, kuis. Semuanya buka HP. Oke, kuis. Kita ada kuis. Nanti sebelum membuat kesimpulan kita kuis dulu, silakan. Semuanya buka HP masing-masing. Kemudian buka Kahoot di browser. Kahoot ya, kita main Kahoot ya. Oke. Kahoot. Oke, kita melakukan evaluasi sekarang. Kita kuis secara online dari Kahoot. Semuanya dilihat kode Kahootnya. Hereditas pada manusia. Ya, silakan semuanya. Alika. Makasih ya. Oke, silakan 8. Kodenya adalah 881273. Boleh nickname disertai dengan nomor absen. Oke, Reka sudah masuk. Siapa lagi? Danis Imut 2. Silakan. Siapa lagi? Rahman Dani sudah masuk. Reka, guru hitung sampai 5. 2. Oke, sudah masuk semua? Nice. Oke, nice ya. Oke, kita mulai. Oke, siap, mulai. Waduh, ketinggalan. Baca soal di depan, kemudian langsung dijawab. Hereditas manusia. 3, 2, 1. Oke, manfaat pembuatan pedigree kecuali. Silakan. Di urutan pertama ada Reka. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang sistem darah ABO kecuali. Pilih. Ya, mainkan dari jemarinya. Waktunya cukup panjang ini 20 detik. Oke, sudah ada 10, 11, 12. Oke,
dia absen. Oke, Widiana berarti dia adalah pemenangnya hari ini. lagi Bu. Main bola Bu. Besok kalau materinya bermain bola berarti yang soalnya permainan bola. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan bahwa ya setiap anggota keluarga memiliki sifat yang berbeda. Sifat ini diturunkan dari orang tua ke anak. Bagaimana kita bisa menyelidiki sifat ini? Ya, untuk manusia karena kita tidak bisa melakukan back cross atau test cross seperti halnya di dalam di hewan dan tumbuhan, maka kita bisa melakukannya dengan membuat peta sila atau pedigree. Jadi itu untuk meneliti atau menginvestigasi bagaimana penurunan sifat. Kemudian bagaimana dengan golongan darah? Ya, dibedakan atas golongan darah apa? Sesuai dengan ada tidaknya apa? Ada tidaknya antigen di dalam eritrosit ya. Bahwa ada golongan darah AB, O, MN dan rhesus. Oke, yang bersifat dominan itu adalah IA dan IB yang dominan. Karena dia sifatnya intermediate, saat dominan ketemu sama dominan maka akan muncul sifat baru yaitu AB. Ya, si A tidak mau mengalah, B tidak mau mengalah, akhirnya muncullah AB. Karena ada antigen A, antigen B. Yang tidak punya antigen itu O atau sebenarnya 0, 0. Tapi agar memudahkan kita sebut saja dia AB. O. Sebenarnya antigen 0 maksudnya. Baik, hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah tadi Nadia sudah muncul sebagai pemenang pertama dan untuk kelompok terbaik kelompok siapa? Semua. Oke. Berikutnya nanti kalian tadi kan sudah membuat peta silsilah untuk satu orang anggota kelompok. Tugas di rumah adalah untuk melanjutkan membuat peta silsilah masing-masing. Kalau tadi kan satu perwakilan ya. Nanti di rumah silahkan kalian explore. Boleh 5, 4, 6 sifat beda yang ingin kalian tampilkan. Jadi tugas kalian adalah membuat pedigree untuk keluarga masing-masing di rumah. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pewarisan penyakit menurun. Ya, jadi silahkan kalian baca kembali bukunya. Nanti bagaimana sih penyakit menurun? Kalau tadi kita sudah pelajari hemofilia saja. Besok kita akan lihat mana yang terpaut seks, mana yang tidak terpaut seks. Baik, sebelum Bu Radini ada yang mau bertanya? Apa bedanya Bu Guru AB golongan darah AB sama AB plus gitu kan? AB plus, nah AB plus itu di situ ada rhesus disandingkan. Kita golongan darahnya A, B atau O. Apakah kita rhesusnya positif atau negatif? Saat kita memiliki rhesus positif berarti kita A plus. A dengan rhesus positif. Kan di situ ada 3 ya. Golongan darah AB, O dan MN dan golongan darah rhesus tadi. Nah, rhesus ini digunakan, kalau MN itu jarang digunakan karena dia adalah antigen yang sebenarnya terdapat pada kelinci, pada hewan coba hewan. Tidak ada serumnya di tubuh manusia itu tidak ada, jadi jarang digunakan. Biasanya kita menggunakan ABO dan rhesus, nah A plus A min. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pelajaran hari ini. Bu Guru harap nanti tugasnya dikerjakan untuk membuat apa? Prediksi keluarga sendiri. Kemudian next kita akan mempelajari apa? Penyakit baik yang terpaut seks maupun yang baik. Bu Guru cukupkan pelajaran kita hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah sangat semangat belajar hari ini. Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Oke, sekarang silakan boleh meninggalkan kelas.
Oke, guru minta 2 orang tetap di sini. Tadi yang maju tapi untuk nanti kita sama-sama melakukan mengisi angket pembelajaran kita hari ini. Ya. Ki.